Halo, apa kabar? Balik lagi sama kita One to Football setelah Yap, kita rehat beberapa saat kemarin semenjak dengan kesibukan kita masing-masing karena kita sibuk banget, harap maklum. iya, apalagi semenjak yang tahun kemarin Milan mulai disusul sih udah males juga emang. Intinya mentalnya kena. Begitu Milan mau kesusul sama Inter Kayak aduh, langsung. kita nggak usah ngomongin bola dulu deh. Duet terbaik Casey sama Ben Nasser nggak dibahas lagi ya? Iya, aduh sekarang Casey nggak mau perpanjang lagi. Oh gitu. Dia minta 7 juta. Setahun, Iya. semusim. Nah sekarang udah masuk ke bulan 1 September, awal September lah ya nih sekarang Iya. nih. Bursa transfer di Iya. beberapa liga udah kelar. kelar. Masih tinggal yang tambahan-tambahan mungkin untuk yang pemain-pemain yang belum ada kontrak ya, masih bisa ya. Yes. Nah sekarang ada, ya kita tahu semua banyak yang bilang sekarang itu bursa transfer terseru kali ya. Iya. Terwow, terbikin kaget, tergila gitu ya. Banyak banget yang kayak nggak ngira-ngira sampai akhirnya ya udah orang tuh banyak deg-degan dan kita tahu lah tuh sekarang si siapa tuh namanya? Messi, Bukan. CR. Ya Allah giliran ini selalu ikutin. Griezmann. Fabrizio Oh, Romano. Romano. Oh, Here we go. Si Here We Go lagi hits-hitsnya dia kemarin. ngecek Twitter terus jadinya ya. Asli sampai kemarin dia di Twitch tuh juga live kan. Ya. Seru sih. Ya ini apa yang dia lakukan lah. Emang kaget sih banyak yang tiba-tiba dia nggak jadi. Kayak Mbappe nggak jadi ke Madrid. Tapi tiba-tiba Iya. Madrid dapat siapa? Kamavinga. Ya. Canggih sih tuh. Ya since dia lihat jersinya kan apaan. Ya tadinya MU mau Kamavinga cuman kita bingung juga gantiin siapa. Fred. Fred Perry. Yes. Nah, Fred kayaknya suka banget tuh Ole sama dia. Dan ya kita tahu lah banyak banget ikon-ikon klub ya musim ini yang Ciao. keluar lah, pindah lah. Entah itu ya Hector ada- Bellerin. Hector iya, Bellerin. Iya. cocok lah Betis dia. Entah kenapa pakai baju hijau dia cocok. Kelihatan mungkin dengan kumis tipisnya itu. Oh iya, Terus ke Betis. Real Betis dia cocok lah. Cuman ada juga yang fans Milan sebel, tetangganya happy banget. Ya dapat Calhanoglu lah tuh ya. Ya kan? Ini kalau ada teman kita yang satu itu fans isi Internistire pasti dia Calhanoglu pasti gitu banget nih. Iya, gue nggak ngeliat Calhanoglu main atau Inter main sih, males sih. Jadi gue nggak tahu, katanya bagus ya, nggak tahu sih. Cuma lebih fokus ke, Ibrahim jadi bagus nih sekarang habis megang nomor 10. Gitu. Nah, bahas transfer lah, kita udah tahu lah pasti ada omongan lah semua orang tentang Messi lah Iya. awalnya ya. Dimana kita tahu tiba-tiba dia katanya dihalangi oleh itu kan La Liga lah ya, proses perpanjangan kontraknya dia. Karena peraturan La Liga yang nggak memperbolehkan satu klub itu ya kayak semacam financial fair play-nya La Salary Liga lah ya, cap-nya ya kan? salary Iya. cap-nya ya. Dengan segala pemain yang itu ada udah lama atau baru tahun ini? Udah Oke. lama, cuman mungkin gara-gara Messi baru ke expose gitu. Nah, maksudnya Iya. berarti Barcelonanya berasa punya La Liga ya? Ngarep kayak Iya, bener. Dispensasi gitu kan. peraturannya yang diamandemen bukan. Jadi peraturannya menyesuaikan dia dan Messi. Dan kayaknya tuh kalau Messi cabut dari La Liga Iya, seakan-akan. akan turun, ya pasti akan turun sih. Padahal walaupun Messi, intinya masalah kan bukan Messi. Messi ada atau enggak, kuota gaji mereka udah kelewatan. Yes. Gitu. Jadi ya udah. Karena ini kan faktor income yang menurun. Jadi dari total income mereka kalau nggak salah cuma boleh 70% ya Ya. dari gajinya gitu loh. Terus udah gitu. Iya kan, income menurun kan emang karena pandemik kan, Iya, nggak betul. bisa, penonton nggak bisa, dan ya banyak faktor lain lah. Cuman emang La Liga nggak mengalter banget kali ya karena pandemik ini. Mungkin.
Iya juga. Cuman sebenarnya bisa dikalkulit kan yang tadi gue bilang Ya kan. iyalah, udah jelas. Bisa dikalkulit karena Sebelum ada- penyerahan buku gitu-gitu mungkin Iya. seharusnya dia ada hitungan-hitungannya kan. Jadi bukan yang Ya, jadi kayak mungkin- gerasak gerusuk. Ya ini mungkin caranya dari Barcelona untuk bikin mereka tidak terlalu bersalah di mata fans lah. Oh. Mungkin ya. Habis caranya apa lagi? Iya sih. Kalau misalkan dibiarin lepas gitu aja tanpa ada perjuangan dari klub kan, fans bakal lebih parah karena kita penggantinya Messi, kita semua pengganti pemain yang keluar lah dari Barcelona kayak Messi pindah ke PSG, tiba-tiba semalam Griezmann balik loan ke Atletico gitu kan. Iya. Kayak fans sih kaget sih pasti sih. Ini gimana? Oke, yang ganti siapa? Luuk de Jong ya. Iya. Dari Sevilla. Ya. Iya, mungkin karena pelatihnya Belanda jadi dia tahu lah itu ya. Masalahnya kan striker juga kan. Dia juga ada Aguero yang nggak tahu nasibnya Iya gimana. juga ya. Isinya jadi banyak Belanda lagi nih. Oh, iya. Iya. Kayak zamannya Louis van Gaal ya dulu. Ya, ya. Belanda banyak ya Terus di ada Barca. Louis van Gaal ya. Iya, zamannya Kluivert, The Boer Brothers. The Boer Brothers. Ya kan? Cocu, Philip Cocu. Ya. Cuman ya gitu Barcelona sekarang ya nggak tahu ya, orang banyak yang nyebut dia jadi klub sakit-sakitan lah sekarang. Setelah ngototnya dia ya beberapa klub sih ya untuk gabung ke liga Super Eropa ya. Ya. Yang ternyata tidak berhasil, Iya. Belum. belum berhasil. Ya gue sih mikirnya ya dengan gilanya bursa transfer musim ini mungkin salah satu cara juga dari asosiasi sepak bola dunia lah untuk emang ya inilah Ya. asosiasi ini bisa seru begini loh bursa transfernya. Ya kayak dimainkan lah perasaan semua fans gitu ya. Dari ya kayak gue pribadi United lah udah jelas lah ya. Sebetulnya Terakhir seseru ini tuh kapan ya? hmm, Atau mendekati kan? Ini sih seru banget ini emang serunya sporadis. ya. Kacau sih. Ini kayak Menyebar wah ya? ini seru, Iya. ini seru. Goats pada bertebaran pindah. Pindah walaupun di ujung karir ya. Iya, Cuma iya, tetap iya. aja. Tapi kan mereka masih ada dua icon-icon tahunan sepak masih bola. ada lah. Iya. Masalahnya Ronaldo ke Juve aja nggak seheboh ini sih. Iya. Iya. Iya sih. Ini kayak ada dramanya tau nggak? Dibilang ini sih mau pindah ke Man City yang notabene adalah klub tetangga United gitu. Yang ya kan pas tiba-tiba banyak berita tentang Ronaldo mau ke City, banyak tuh keluar tuh kayak ada orang nge-quotes omongan dari Sir Alex juga, pelatih manajer legenda MU kan, bahwa Oh dia legend ya? iyalah Oh, pelatih tersukses nggak di MU doang loh. oh gitu. Jadi pelatih tersebut dia kan ngomong kayak, lo mau pindah ke klub yang nggak bisa ngejual tiket tiket cup finalnya tuh sold out. Oh. Terus dia dikasih lihat gitu foto lagi di Etihad stadiumnya kan Etihad kan. Iya kayak kosong lah, padahal lagi cup final gitu loh. Padahal lagi pandemi. Mungkin. Ya curang banget. Enggak lah. Kan ada kota. Enggak lah, enggak boleh Ternyata lah. Ronaldo Iya, dibohongin. tetap Intinya bohong. perpindahan CR akhirnya ke MU itu banyak yang turun tangan. Iya. Class Ternyata. of tahun berapa tuh? Zamannya. Banyak yang turun tangan kayak Rio Verdi. Langsung iya kan, Rio, langsung ternyata dibawa-bawa. Evra juga. Terus banyak yang bilang agent Bruno ya mungkin ya kompatriot negaranya yang di Bruno gitu. Yang di klubnya bagus banget tapi kalau di negara ya tutup sama CR. Ya kalau emang Bruno menjadi agent kedatangan Ronaldo balik ke United ya harus siap lah dia. Namanya mungkin nggak semekar 2 musim ini. Iya. Cuman sekarang mungkin saatnya dia dikasih ban kapten kali ya, Bruno. Kenapa Harusnya nggak sih. dari kemarin dikasih ke dia aja udah. Ya klub ini ya. Maguire tuh nggak ada. Tau lah. Nggak ngerti sih logikanya apa. Ya Pogba. Maguire sekarang lagi happy-happynya. Dia lah bilang lihat deng, ada GOAT bakal manggil dia captain. Di atas angin Maguire. Nggak akan dipanggil kapten sih. Enggak sih. Bro kayaknya. Bro. Bro. Iya, apalah itu pokoknya. Hermano. Hermano. Hmm. Sampai-sampai proses
transfer Ronaldo yang kayak sempat dibilang mau ke City, habis itu tiba-tiba ke United itu kayak lumayan banyak bikin orang apa ya, kecelek lah ya bahasanya. Kayak di mana YouTube, di Twitter sih udah beberapa fans United yang udah pada bakar jersinya Ronaldo lah. Jadi banyak lah yang kecelek, banyak yang kaget. Ya kayak gue pribadi fans United, dia pindah ke United happy aja. Seneng banget ya, seneng. Cuman kalau dia jadi priority transfer target musim ini sebetulnya enggak. Jelas Karena- bukan sih. Iya. Apa diisengin City? Takutnya gitu. Hah? Iya Sama kan? kayak Karena kan kejadian City Alexis. emang pengennya gratis aja. Ngambil CR-nya kan? Iya, kayak inilah Alexis Sanchez mau dari Arsenal kan mau dibeli City. Akhirnya United sikat abis beli pulang. Itu gajinya mahal gitu kan. Demi supaya nggak ke tetangga lah. Iya. Tiba-tiba flop. Sindrom kayak kakak adik nggak mau kalah ya. Akhirnya takutnya nih kayak sekarang ya. Jujur sih MU kemarin musim terakhir nih jadi ada di runner up ini kan EPL. Ini kayak tinggal dibenahin sedikit aja. Harusnya kelar. Bisa dilihat dari dibelinya Rafael Varane lah Saran tuh, ya, benar. untuk perkuat back tengahnya United. Itu udah hal yang boleh banget sih bisa ditambal di United. Cuman dengan masuknya Ronaldo balik ke United nih Ole harus adaptasi lagi kali ya. Dari dulu kita bilang masih oleh at the wheel. Iya. Ini harus adaptasi lagi sih. Oleh duit. Jadinya sekarang yang tadinya Bruno sentris sekarang tetap Bruno sentris. Mudah-mudahan CR. harus begitu. Jadi CR. Harus Bruno sentris tetap. Ya. Dan bagusnya sekarang ya ini jadi bahas taktik deh. Ntar aja lah kita bahas taktik. Ya bagi ya United dapat siapa aja tuh? Rafael Varane, Ronaldo, satu lagi tuh Sancho yang udah main. Nah, itu juga Sancho. Sancho kan juga mantan City. Iya, cuman sopan ya sebetulnya ya dia di City pemain akademi kan ya. Dari belasan tahun lah di situ. Jadi kayak dia pindah ke Dortmund, habis itu ke United ya mungkin hubungan dia dengan fans City juga belum segitu. Iya. Sedangkan kalau Ronaldo kan dia lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya, pindah ke Madrid. Benar. Ya masih jelek lah Ronaldo dulu. Tampangnya. Tampaknya lagi. Astaga. Giginya belum di veneer segala-segala. Sekarang aja alisnya kayak lambang Nike kebalik. Iya kan? Asli. Udah gitu ya Messi lah pasti ya. Udah juga ngebahas ya transfer yang seru itu Messi ke PSG karena kan sebelumnya udah ada Sergio Ramos. Kalau ini yang kecelek Aguero. Iya benar. Messi iya cabut sih, yang ya. kecelek Aguero. Lumayan sih. Aguero sih sedih. Ini Langsung- dia katanya langsung cedera ngecek- kan? Cedera langsung beneran atau ngecek-ngecek. cedera hati ini dia? Ih, ngecek ke pengacaranya kan suruh ngelihat lagi apa Masih cabut review apa klausulnya dia. Iya. Aneh sih. Agak kurang profesional sih kayak gitu ya. Mungkin karena Ya tujuan dia pindah pasti untuk Messi sih. Iya main sih. sama Messi. Cuman maksudnya kalau udah sign kontrak ya lu harus honor the contract bukan Iya. honor Cuman your kalau nggak salah friendship dia sama masih belum didaftar kan? Messi. Apa? Masih belum didaftar kan? Udah Aguero? terakhir udah gara-gara si siapa tuh? Alba sama Busquets potong gaji supaya Aguero bisa masuk. Which is Pique udah duluan kan? Pique udah duluan. Tapi kayak gini-gini ya orang pada fans Barca pada sebel sama Om Titi kan. Gara-gara Om Titi nggak Nggak mau cabut ya? mau cut gaji. Nggak mau cut. Dan langsung dibilangnya kan ya gara-gara Om Titi nggak mau cut gaji jadi Messi nggak bisa diiniin gitu kan. Ya sebenarnya kan Jauh sih. Ya itu hak masalah mau nggak Om mau hak Titi lah, dia ha? sendiri lah. Itu masalah penanganan klub lah, nggak ada urusan. Iya. Orang kok jadi sebelah sama Om Titi tuh kan padahal mesti Cari kambing hitam aja. Iya. Iya. Wah, kok gitu. Literally ya. Kenapa? Iya. Waduh, nggak boleh gitu dong. Dikatin. Aduh, maaf nih Indo FIFA. juga. Maaf nih FIFA. Tapi emang namanya Kan kambing figuratively hitam. kan? Iya, emang namanya kambing hitam sih. Yang Tapi Luke De Jong belum didaftar sih katanya. oh gitu. Iya, baru si Aguero. Ya. Ya kita bisa lihat lah trio depannya Barcelona kan tadinya siapa sekarang jadi
masih ada Lord Ya. Braithwaite juga. Terus tiba-tiba ada Luke De Jong, masih ada Ansu Fati. Ada Griezmann udah pindah ini. Aduh, entah kenapa ya. Siapa? Griezmann. Masih ada itu. Oh Griezmann ya. Depay. Iya. Depay. Memphis. Oh iya, Memphis. Memphis. Iya, tapi ya Memphis sih bisa sih jadi itu di Barcelona. Jadi apa pemain? Jadi lebih ketat lagi celananya. Oke. Mm-mm. Palingan iya sih. Iya kan. Oke lah, Memphis kayaknya cocok, dia menikmati masa-masa dia di Barcelona nggak ada Messi sih. Iya. Iya kan. Cepet Griezmann aja lah masih ya. main loh. Tanggal 29. Sama Kemarin. kayak James kemarin masih main. Oh, James main. Daniel James pas kan main. di United main terus kemarin pindah ke Leeds. Iya. Akhirnya kesampaian. Akhirnya setelah transfernya ke Leeds yang mestinya terjadi 2 tahun lalu dibajak United. Iya. Siapa? Ada James. Daniel James tuh yang ngebut banget. Oh Dan James. Dan James. Akhirnya 2 tahun kemudian dilepas United, akhirnya ke Leeds. Makanya Leeds juga nge-post di Instagramnya finally dapat Dan James. Kayak gue di United ada Dan James ngelihatnya kayak lari-lari aja gitu. Tapi entah kenapa kalau di Leedsnya kayak bakalan makan ngeri sih. Dengan Bielsa gitu. Leeds sekarang yang- udah ngacir apalagi with itu. Iya, Dan apalagi ada James. Dan James coba. Kasih ngeri itu. Udah gitu transfer yang seru lagi adalah Prancis lah. iya, kita bahas PSG dulu kali ya. Iyalah. PSG lah tuh. Mega transfernya dia Asli. dapat Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, aduh. Hakimi. Gua sih Gila, ya. lihat nggak asisnya Hakimi kemarin tuh? Yang ke Mbappe kan? Yang ke Mbappe, iya, kalau salah. Iya, Pokoknya dari iya, kanan dia pokoknya maju di Early kanan. cross gitu kan, dari counter kan. Pokoknya kalau di itu FIFA tuh pencet ini kan dah. Ya itu arah R1 bulat. Itu asisnya kayak gitu tuh. Kalau Gila kan kayak, sayap ya kalau main di FIFA ya bener. kayak gila, wah gila kayak begitu. Hakimi bagus Ya, banget. kita nggak pernah di sayap ya. Jadi nggak tahu pencetannya apaan tuh yang Oh, ada ya pencethan Nah, itu ya. itu Kita. jadi bahas FIFA nih. Itu udah. ke makanya gue sering deep itu buat buat motong crossing itu maksudnya. Oke. Kalau di FIFA. Oh iya benar Oke, sih. oke. Itu crossing bahaya. Ih bahaya, gue sebel banget bahaya. kena kayak gitu. Jadi makanya gue deep selalu kalau jaga Bener. pro clubs by the way. Nanti kita bahas ini ya, Pro Clubs juga kapan-kapan. PSG. Terus PSG ada siapa lagi yang masuk ke PSG tuh? Wijnaldum. Wijnaldum. Iya, Wijnaldum mau ke Barcelona dibajak PSG. Iya kan kayak Lagi ngumpul-ngumpulin Belanda padahal Koeman Iya. dibajak satu. mungkin Kun pengen dibajak juga tadinya ya, cuman nggak kebajak. Iya kan? Ya PSG dengan segala kekuatannya sekarang sih bisa dibilang ya dia kandidat kuat Champions League ya. Dia harus menang sih. Iya, lebih tepatnya Karena harus udah ya. tahun terakhir ya Mbappe, abis itu dia harus lelain free Iya. Iya. tahun depan, kecuali Mbappe mau jilat ludahnya sendiri dan perpanjang kontrak ya, mungkin nggak? Bayangin aja Dia tahun nolak-nolakin terus. bener. Cuman bayangin aja tahun depan antara Mbappe atau itu kan Haaland. Dua-duanya kan kontraknya satu release clause, satu kontraknya mau habis. Iya. Gila. Pertimbangan yang berat itu Iya. buat klub-klub elit ya. Jadi emang harus sekarang sih ya Bener. PSG kalau mau Harus. UCL. Ya. Momennya Benar. sekarang. Karena udah bisa dibilang pemain Udah numpuk-numpuk ya, banget udah, itu. dan yang ini mereka experience di Champions League yang masuk ke Iya. situ. Udah menang semua kali ya kecuali itu ya Donnarumma, Hakimi. Nah, Donnarumma kan tadi gue bilang kan dia mau dapat Champions League jatahnya Champions League, padahal dia belum ada pengalaman. Oh, sama sekali ya, belum main? lebih nafas di Madrid menang terus, Iya. juara terus maksudnya. Iya. 2 kali. Cuman Yang yang back to back ngeliat kan? matangnya Donnarumma di Euro kemarin sih. Oh iya. Mestinya sih top banget sih itu PSG. Ya kayak apa ya? Mudah-mudahan flop lah. Nggak terima gue. Di Tapi jadi semifinal atau ketemu Milan gitu ya. Iya. Berarti ngalahin Liverpool dong. Enggak. Di grup satunya. Di leg satunya. Oh iya. Jangan gitu. Berarti nggak bisa. Nanti finalnya final Istanbul lagi. Persis sama. Athens aja lah. Athens aja lah. Nggak usah. Tahu- Nyebrang dikit lah. Ternyata yang juara Liga Ligue 1 bukan
PSG. Kayak kemarin. Lil lagi. Masih Lil pemainnya udah habis ini. Nice ya sekarang. Pelatihnya pindah ke Nice kan. Nice. Coba Nice. lihat. So nice. Ya bener nih. Christophe, ya. Pindah kok dari Lille ke Nice. Yes. Nah, ya PSG lah momentumnya sekarang dia harus juara Champions League udah. Semua ya mungkin kalau di bursa taruhan udah pasti dia nomor 1 sekarang ya. Ya Siapa kita lihat aja. Tapi tetap yang bisa menghancurkan PSG mungkin cuma Nice. klub satu ini nih di Champions League. Ya Bayern Munchen. Munchen ya di Liga udah hampir pasti juara. Ya kita lihat pergerakan transfer Ya, dia mereka di kurang musim bagus ini. kok. Musim ini belum bagus mainnya. Belum ya. Tapi pergerakan transfernya kan dia dapat siapa Nagelsmann kan Ya, semuanya kan. pelatihnya. Leipzig diborong. Sabitzer masuk, si kumis tipis juga tuh temennya si Bellerin. Chelsea nggak bisa ngelawan lagi. Ya itu palingan. Menurut gue sih Chelsea saingannya. Terus ada siapa lagi? Upamecano. Upamecano aja masuk. Ya Munchen lah ya. Di apa namanya? Bundesliga ya hampir pasti lah ya dia juara Ya. lagi ya. Haaland harus sabar lagi dia di posisi 2. Dia sekarang ke posisi 5 sekarang. Dortmund. Ya. Oh, nasib banget. Cuman ya kita ngelihat Bundesliga ya kurang lebih transfernya begitu ya dari klub-klub lain yang ada tuh trennya atau mungkin kebiasaannya hampir pasti dibawa ke Munchen. Sebetulnya kalau kayak semua buat ngumpulin. Feeder clubnya Munchen intinya. Iya. terus ya kita lihat aja tahun Mereka depan farming buat Munchen Munchen. lagi. Iya kan? Ya tahun depan bisa-bisa Haaland ke situ nih setelah Lewandowski kemarin sempet pengen pergi ya. Iya. Ya kan last minute tuh sempat mau pergi cuman nggak jadi. Ya, we'll see. Kemarin Udah ini sebel ya. Hmm? Neymar Neymar. mau main bareng Messi malah sub malah sub Messi. Sebel deh. Mukanya bete gitu kayak. Tapi pas yang di sub tuh kocak abis nih si Herrera. Oh iya gue nggak pernah disorakin deh. Langsung sini thank you. Banyak banget yang Babi. upload nih buat gue pas mau masuk lapangan. Masuknya bareng Messi. Iya. Dia jokin aja ya, bagus sih. Asli lucu sih itu. Contek itu kali DG ya kali ya. Kemarin. Mapok gua lagi berdua. Boba pasti gak ngerti. Udah gitu meme-nya di IG di sosmed lain langsung tuh. Video itu pas yang abis itu video Ronaldo golin deh ya. Udah gitu balik ke Serie A kali ya. Serie A boleh. Serie A liga yang kemarin-kemarin ini mulai naik lagi di mata penonton umum ya. Karena dominasinya Juve udah mulai runtuh. Tapi gak mau balas Chelsea dulu nih. Bahas Chelsea. Tanggung. Boleh. Emang tadi lagi bahas Chelsea? Ya maksudnya balik ke Gak mau IPL kita lagi. bahas ke Chelsea Oh iya, aja nih. balik lagi ke IPL guys. Oke, Chelsea. Ya Chelsea beli Lukaku sama Saul Niguez kan. Iya terakhir Oh yang iya, baru ya. Saul Kemarin ya. Saul ya. Mendatangkan ya, bukan beli ya. Mendatangkan. Cuman kalau Saul udah ada Jorginho, udah ada Kante, posisi dia di situ kan. Ya. Terus dia mungkin Tapi kan berarti- mereka berdua kan udah di atas 30 ya. Jadi kayaknya udah Saul umur berapa sih? 25 mungkin. Kante berapa emang? Bukan masih 20 akhir ya? Saul Niguez umurnya 26. Hmm. N'Golo Kante kayaknya 30. Tapi di posisi itu sih umur segitu masih oke sih. Jorginho 29. Kayaknya Kante akan forever 30 terus dah. So dari dia umur 25 bilang umur 30. Ya kan? Ya Chelsea balik lagi, ini salah satu cerita comeback pemainnya lagi, yaitu Lukaku ke Chelsea. Iya. Di saat Banyak yang comeback ya. dia lagi bagus-bagusnya di Inter. Ya. Terus ya Chelsea kalau dilihat walaupun dia udah juara Champions League, udah juara apa Super Cup ya, Europe Super Cup lah. Dia cuman emang mungkin kekurangannya musim kemarin itu di striker utama, striker tunggal.
Ya striker kayak murni lah ya. kemarin itu yang di depan situ siapa? Warner, kadang Kai Havertz juga ditaruh iya. situ, Tammy Abraham, Jadi Giroud, false nine iya. Sekarang ya udah kelihatan lah dari kemarin tuh Lukaku di 3 game terakhir. Iya dia kunci yang dicari oleh Chelsea sih untuk skema permainannya si Tuchel sih. Ya, Ya Tuchel. iyalah. Jadi kalau sebetulnya sama sih kayak musim lalu. Musim lalu gue menjagokan Chelsea juara walaupun gue fans United. Karena musim lalu kan dia beli Werner, beli kayak Havertz. Wah pokoknya kayak pemain-pemain top semua deh. Dan sekarang kayaknya gue juga itu pembelian yang melengkapi musim kemarin. Plus tiba-tiba sekarang mereka nge-loan Saul kan. Better Call Saul. Plus back, mereka ada back baru nggak? Nggak ada. Enggak ya? Iya. Oh ngomongin back, si Silva sempat bete juga Iya. sama PSG. Dia bete sama PSG tuh. Karena ngambil Ramos. Oh. Loh umurnya nggak beda jauh. Iya. Lo lepas gua lo ngambil Ramos. Dia nggak Sakit nggak hati pengen- dia. Ini dia miss the moment. Dia Ketika, bilang gua aduh nih lagi Gua nggak seru-serunya gua 8 PSG. tahun di sana dibuang gitu aja terus lo ambil Ramos. Iya. Cuman ya Chelsea ngelepas Zuma. Oh iya. West Ham. Tapi dia backnya sekarang masih ada siapa aja tuh, banyak sih. Masih bagus sih. Masih ada Rudiger, Christensen, Ya. masih ada Aspi. Aspi. Halobah juga kan ya. Ya, Chalobah. Udah gitu dengan Tuchel sekarang dia si Chilwell juga mendem lagi. Bagus Alonso emang mantep sih. Terus ya ada Reece James. Aduh, Chelsea ngeri. Dia pesaing utama Liga Inggris lah sekarang. Tuh, setuju. Pembelian transfernya ngelengkapin banget gitu. Bukan kayak kecuali Saul sih. Untuk Saul tuh gue kayak masih belum ngeh sih mau dipakai di mana. Ya jadi Havertz bisa mereka berdua. Ya, Kan Havertz Kante bisa juga sering cedera tuh musim lalu tuh. Kante. Oh iya, jangan. Havertz bisa jadi ke posisi asli kan Bisa. di belakang striker aja gitu. Iya, bisa. Iya kan? Mount. Iya. Si apa namanya? Padahal masih banyak juga ya, ada siapa? Barkley masih di situ ya. Barkley masih situ. Terus ada siapa lagi tuh masih di Chelsea itu pemain tengahnya. Ya Mason Mount, ada Pulisic, ada Mason Mount. Loftus-Cheek masih ada kan. masih ada Ruben. Iya masih banyak lah ya Chelsea ya. Kayak kita lihat lah pemain-pemainnya yang lagi dipinjemin kemana-mana juga top. Tammy Abraham pindah ke Roma dengan opsi buyback kan. Ya di Roma juga game pertama dia langsung 2 assist. Iya. Game Habis itu golin. berikutnya dia golin. Cocok lah dia sama Mourinho. Mourinho terlihat happy banget sih dengan Pembelian. masuknya Tammy Abraham di situ. Terus Liga Inggris lagi ya. Kalau Man City ada siapa pembeliannya? Grealish. Jack Grealish, pemain Grealish sama Inggris termahal ya. Ya, sama Scott Carson. Siapa? Kiper. Scott Carson. Ya emang heboh sih, rame banget sih. Maksudnya kayak ya nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang mungkin penikmat liga lain kurang tahu lah Grealish siapa. Masa setelah Euro nggak tahu. Istilahnya gitu kan. Mungkin ada orang yang menutup mata juga lah. Right. Ya orang Tapi kaget. kagetnya karena ya masa segitu 100 gitu. Iya, ini mungkin dia gimana sih gitu kan. Yang jelas kan rambutnya Masa ngelewatin bagus banget rambutnya. ngelewatin Lukaku kan? Iya. Iya. Ininya kan? Cuman kan release Transfer clause-nya kan kan? segitu. Hmm. Ada release Oh clause dia di sikat kontraknya release segitu. clause, ya benar. City langsung nggak mikir-mikir Iya, langsung iya, gituin iya. aja. Dan begitu dia dapat nomor 10, secara nggak langsung kandas juga lah isu Messi mau ke situ. Iya itu dia tuh. Itu juga Iya kan? itu juga kecelek juga gak sih? Lumayan. Emang. Itu di hari yang di Itu hari maksudnya dia kenapa seru juga sekarang banyak yang kecelek, Benar. habis itu nggak bisa ketebak. Ya, bener. Messi Yang nomor kita 10 nebak-nebak Grealish. Mbappe bakal Alah. pindah juga nggak pindah malah. Iya. Mm-mm. Hebat sih. City pembeliannya belum begitu kelihatan sih ya di 3 game ini ya. City ya Grealish lumayan lah. Udah Jadinya penyerang assist berapa siapa? kali? Nggak jadi Ferran Kane. Torres. Nah. Si Gabriel Jesus Maksudnya kan malah ngincer sayap Kane kanan. kan, ngincer Kane, Iya. gagal ke CR, Iya. gagal juga. Iya, cuman ternyata Ferran Torres meletek. Ya, we'll see lah.
Pep ya, ngeri-ngeri sedap dia kan. Dia kayak selalu bisa meramu aja gitu. Iya bener sih, Mm-mm. dia sih Kayak ya, dulu kan sempat Messi juru jadi taktik lah ya. striker gitu kan kayak wah ternyata bisa-bisa aja. Ya Pep ya Man City mungkin aja lah bisa menyaingi Chelsea. Terus kayak yang seru lagi siapa? Nah ini yang lumayan jadi topik pembicaraan untuk Liga Inggris ya, yaitu Arsenal. Ya, pembeliannya banyak banget, Arsenal pembeliannya mahal. termahal nggak cuman di Liga Inggris ya. Ya. Kayaknya di seluruh liga nih. Ini ada most money spent musim transfer ini nomor 1 Arsenal 149 juta pound sterling. Siapa sih dia? Ben White. Ben White, Nuno Tavares, Albert Sambi Odegaard. Lokonga, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale sama Takehiro Tomiyasu. Oh Tomiyasu juga baru tuh ya. Tomiyasu Yes. baru bolonya kan. Ya. Begitu orang langsung cari tentang Tomiyasu, julukannya ngeri-ngeri sedap sih. Kenapa dia dibeli Arsenal last minute tuh? Ronaldo stopper di liga. Iya, Di Serie A. itu yang selalu diiniin banget. Dia sih. Ronaldo stopper, terus ada videonya gitu cuplikannya kayak langsung inilah man genius Arteta beli Ronaldo stopper. Ya kan langsung aduh bisa-bisanya. Tapi Iya. dia emang jago sih. Kalau misalnya dia nggak cedera pasti Olimpiade mungkin Jepang bisa menang tuh. Wah ternyata masuk 10 besar aja sih Dapat Aston Villa. Roma. Oh Roma. Roma tuh masuk posisi 7. Money spent-nya 87 juta pound sterling. Leipzig juga posisi 5. Iya, kan beli itu that guy. Siapa tuh strikernya tuh? Si Leipzig Bukan ya Roma yang itu tuh yang Temi. orang apa Uzbekistan atau apa gitu. Ingat gak? Siapa? Roma. Beli striker Uzbekistan itu yang mahal. emang mahal-mahal Aduh, sih ya siapa Uzbek sih? ya. Nih top arrivals. Eldor Shomurodov dari Genoa. Gak kenal sih. 17 Iya. juta. 17. 17 juta 50 euro. Yang paling mahal ya Abraham 40. Ya Arsenal lah tuh ya kayak pembeliannya yang pengen beli emang Arteta atau klubnya gitu loh. Kayak Ben White ya pembeliannya nggak tahu ya. Aubameyang udah 32 tahun. Lacazette juga mungkin 20-an akhir kali ya. Kayaknya sih udah 30 ya. Ya kayak ya nggak mau ngelihat beberapa 30. temen yang fans Arsenal juga cukup mempertanyakan lah transfernya. Dan 3 game pertama ternyata sungguh Arsenal. sebetulnya di game kedua dan ketiga mereka kalah tuh orang udah nebak. Ya. Tapi di game pertama lawan klub promosi Brentford Iya. itu yang orang kaget, mereka kalah 2-0. Iya, Ya udah terus di game kedua sama ketiga orang kayak udah mikir hampir ya maksudnya udah cukup, ya udahlah kalah nggak apa-apa gitu. Cuman 3 game selama bulan Agustus kebobolan 9, belum pernah golin. Gila. Gue agak sedih melihat pesaing klub gue dulu. Terus kan pesaing MU di 90-an akhir 2000-an awal 2000 sampai akhir 2000-an lah, sebelum 2010-an ya. Ngelihat kayak gini juga jadi apa ya? Ngelihat teman-teman kita yang fansnya itu juga udah Oh ya, nggak bisa diajak bercanda sih mereka. kayak sedih sih gitu lah. Nggak, untung masih ada yang bisa diajak bercanda, untungnya. Oke. Cuman kayak mereka udah tahap mereka nggak bisa diajak bercanda udah lewat. Jadi sekarang mereka udah Dwi udah gitu. Dwi Arsenal dia sih udah ya Dwi lah tuh prediksi dia udah ya udah gitu. Pasrah gitu. udah gitu ya udah deh gitu, mau gimana lagi. Yang biasanya ketika klub yang kalah dia bisa biasanya mengeluarkan gitu, ini sekarang dia ya udah gitu. Udah begitu, padahal Arsenal jersinya bagus banget musim ini, 3-3-nya. Sampai home-nya aja bagus gitu. Kayak entah kenapa kok. Ya nggak tahu ya, mereka perlu pelatih yang tepat kali. Ya mereka perlu jual Saka gitu-gitu aja udah saatnya lah. Nggak usah ada sosok disimpan-simpanin lah. Jadiin kapten lagi. Iya. Auba lah tuh jual tuh.
Ya udah Merah ya udah kemarin. telat sih, iya udah telat sih kontraknya diperpanjang kemarin. Iya juga. Tapi kalau jadi Arsenal nggak perpanjang kontrak dia juga salah. Salah. Dia lagi bagus banget pas itu. Iya. Ya. Pelatih lah. Palingan. Manajemennya juga ngasal sih kayaknya. Buktinya backnya banyak banget tuh masih belum dijual-jual tuh. Holding. Holding, Chambers masih ada. Cedric Suarez masih ada. Ada main lagi. Southampton ya. Iya, itu semua ya. Sama Bellerin dilepas ya. Bellerin dilepas sama si siapa tuh? Penyelamatnya Ozil tuh pas lagi mau dirampok orang. Kolasinac. Kolasinac. Dia masih ada. Main kemarin. Oh, tadi Kemarin kan main. bikin degradasi klub ya. Iya, Schalke. Schalke dia sama si Mustafi. Mustafi ya Mustafi di situ ya. Mustafi. atau Socrates. Socrates ya. Mustafi sekarang nggak ada klub. Ah, Mustafi sekarang nggak ada klub. Nggak ada. Abis Schalke relegated kemarin dia nggak ada klub. Oh, masih ada yang bisa beli lah. Barcelona. Barcelona beli Mustafi. Ya Liga Inggris ya Arsenal lah. Transfernya paling banyak. Sebenarnya kita lihat lah hasilnya. Sekarang mungkin belum kelihatan ya, cuman ya we'll see lah. Ya. Banyak-banyak bersabar teman-teman yang fans Arsenal. Kalau di FM sih Ben White, Tomiyasu sama Tierney sih bagus banget. Tierney sih masih bagus ya sih. Mereka semua bagus banget. Sayang ketutupan Robertson aja tuh Tierney. Ya. Iya kan. Iyalah Skotlandia jarang-jarang dapat pemain bagus, Dode bek kiri. Apes banget. Nah terus Lanjut ke Liga Itali. Inggris dulu satu lagi Satu kali ya, lagi. yang ternyata masuk ke salah satu big spender juga musim ini Siapa? yaitu Aston Aston Villa. Hmm. Dari seluruh klub Eropa dia masuk di posisi 6 lah Iya. dengan biaya transfer yang mereka keluarin itu 95 juta pound sterling. Kalau orang yang main FM beberapa tahun kemarin Football Manager ya pasti tahulah siapa Leon Bailey itu. Yang tadinya di FM tahun berapa dia masih warga negara Inggris sampai akhirnya di beberapa FM terakhir udah jadi Jamaican guy yang selalu bisa apa ya, kayak gue setiap beli dia di FM pasti habis pindah ke Madrid. Kayak udah tidak bisa dihindari gitu tuh ketika kita beli dari klub mana habis itu Madrid beli gitu. Kalau kesel add manager aja. Manager Madrid. Coba balikin dia ke klub kita. Ada Leon Bailey, pembelian yang menarik sebetulnya. Dia dari Leverkusen kan masuk ke Aston Villa. Tapi nggak tahu ya di situ harganya berapa ya. Di sini undisclosed soalnya kalau dari BBC ya. Yang paling mahal tapi kayaknya spending mereka di Emi Buendia. Iyalah. 38. Kalau Buendia ya paling mahal ya. 38. Ya sempat ngelihat tentang Buendia sih. Dia di mana? Watford. Norwich. Norwich sorry. Di Norwich musim kemarin di Champions. Di One Football sih 32 nih dia bilang. Siapa? Leon Bailey. Ings berapa? Ings 30-an juga berarti. 35. Buendia berarti 38 di situ. Siapa? 35. Buendia 35. 35. Buendia 35. Ya ngelihat Buendia di Norwich highlightnya sih oke sih. Highlightnya ya. Highlightnya ya oke. Maksudnya highlight musim kemarin doang ya. Dia terus masih Puki partinya bagus banget, Cantwell juga bagus gitu ya. Cuman dia dibeli Aston Villa satu yang kayak ya udah wajar lah ya, dia bagus banget. Terus juga kemarin katanya golin bagus kan? Iya. Operannya Danny Ings. Mm-mm. Itu dianggap asis loh, padahal jahat sih. Itu dia cuma ngoper dari sayap, terus Buendia muter, shoot, tapi itu dianggap asis. Terus ada siapa lagi? Aston Villa nih. Ashley Young, Axel Tuanzebe. Oh iya, Ashley Young yang sekarang bisa menggeser posisi Matt Target di squad tuh agak mengagetkan juga Tapi sih. kemarin main juga deh. Target. Iya, kira. Yang Akhirnya. jadi sayap tuh. Ya kan kayak Aston Villa mungkin dia sekarang masuk Liga Eropa gak sih? Enggak, oke, mungkin incerannya itu. Karena dengan squad yang kayak gini ada Danny Ings juga sih. Mereka makin oke sih. Lumayan lah jual Grealish, dapat banyak main seru. Iya, fun sih nonton mereka fun sih.
dengan kipernya yang very very on fire, Nggak nahan-nahan tapi ya. Emi Martinez, Argentinian legend yang kemarin bikin Argentina juara Copa America, sebetulnya Martinez sih, bukan Messi. Oh iya. Kipernya. Dengan segala trash talknya, Iya. iya kan, Bangke sih. boleh banget sih tuh dia. Sayang bener tuh Gunners melepas dia. Terus siapa lagi yang seru di Liga Inggris ya? Crystal Palace. Apakah mau dibahas? Terakhir tuh ya. Crystal Palace dia akhirnya beli Odsonne Edouard dari Celtic, akhirnya pindah dia 14 juta. Conor Gallagher kemarin kita lihat digolin 2 lawan West Ham. Chelsea guy. Sama Will Hughes dari Watford akhirnya pindah dia ke Crystal Palace. Atau Leicester yang beli Patson Daka, Boubakary Somare sama Yannick Vestergaard. Vestergaardnya Southampton. Vestergaardnya Southampton. Nice. Oke. Atau ya mungkin Sama yang- inilah nih yang akhirnya mungkin tanda kutip jadi kenyataan. ya, Santiago siapa namanya? Munoz. Munoz, bukan Munes. Ya. Yang akhirnya tokoh fiksi yang tanda kutip menjadi kenyataan masuk ke Newcastle. Ya. Lucu juga sih, bisa ada yang mirip-mirip gitu ya. Ya. Asli lumayan mengagetkan sih. Kita lihat aja Newcastle nih gimana.